Mas Rodi udah siap? Oke, Oke, sebentar. kita unmute dulu semuanya. Di mute, sorry. Kita mute semua dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung di Saturday Night Gathering di Jogja Astro Club. Pada malam ini kita akan mengadakan diskusi kembali. Narasumber kita sekarang dari DIY Telescope Making, yaitu Mas Rodi Agil Saputro. Untuk peserta nanti diharapkan mute audionya selama diskusi berlangsung. Jadi untuk tahap pertama kita akan diawali dengan pemaparan materi, kemudian nanti setiap 30 menit akan ada break dan nanti akan saya potong sampai sesi kedua dan nanti sesi ketiga akan ada tanya jawab. Bagi yang mau bertanya boleh langsung meng-unmute atau bisa chat via bisa bertanya via chat. Oke. Baik, untuk mengawali Saturday Night Gathering pada malam ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Mas Rodi, waktu dan tepat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Agil Saputro. Saya tinggal di Ngawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa membuat teleskop sendiri, tentunya dengan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Untuk mempersingkat waktu, mari masuk ke slide saja. Oke, Mas Agung sudah terlihat ya? Oke. Pada kali ini saya akan memperkenalkan sebuah grup yang awal mulanya itu digagas oleh teman-teman yang pengen ngerasain gimana sih cara ngelihat atau melihat benda langit seperti itu. Padahal saya nggak punya dana nih. Setelah itu barulah grup ini dibentuk. Oke. Bagaimana kita bisa membuat teleskop sendiri? Oke. Next. Pokok bahasan kali ini melingkupi dari sejarah dan perkembangan teleskop, bagaimana membuat teleskop sendiri, kemudian basic lens, dan terakhir rekomendasi teleskop untuk berbagai keperluan. Langsung saja masuk di bagian pertama. Sejarah dan perkembangan teleskop. Teleskop pertama kali di dunia diciptakan oleh Hans Lippershey berjenis lensa bias di Belanda tahun 1608 dengan lensa objektif berbentuk cembung dan cekung. Kemudian di tahun berikutnya Galileo mendesain dan menerapkannya pada astronomi. Maksud saya itu mendesain, menyempurnakan seperti itu. Kemudian ada Johannes Kepler, lensa cembung dengan okuler cembung. Kemudian Christian Huygens tahun 1655 membangun teleskop Keplerian yang kuat tetapi berat dengan eyepis yang majemuk. Oke, itu perkembangan teleskop yang ada di dunia. Kita di sini akan membahas tentang teleskop lensa. Oke, pokok bahasanya ada di teleskop lensa atau nama lainnya adalah refraktor. Sumbernya dari Wikipedia ya. Kemudian untuk teleskop handmade nih. Oke,
Sebentar. Nah, teleskop handmade pertama kali di Indonesia itu dibuat di Yogyakarta oleh Pak Mutoha Arkanudin nih. Foundernya JAC itu pun dibuat sebelum tahun 1990. Tentu saja waktu itu beliau menggunakan lensa fotokopi yang saat ini sudah viral dan dipakai oleh banyak orang di Indonesia tentunya. Kemudian diterima baik oleh Pak Bambang Hidayat ya, dan dipublikasikan di YouTube tahun 2014. Untuk detailnya kita lanjut. Oke, Pak Mutoha Arkanudin dan Ma'rufin Effendi, dua orang key yang ada di sini itu akan menjadi sejarah untuk negara Indonesia. Oke, Pak Mutoha Arkanudin saat itu bikin ya pertama kali, kemudian saat itu Mas Danang Desa Putra itu juga bikin, saya lupa tahunnya, mungkin tahun 2012 atau 2009, kemudian dipublikasikan di blognya. Kemudian dilihat oleh seseorang yang dari Jakarta, itu namanya adalah Pak Bambang Hidayat. Kemudian beliau merangkai-rangkainya bersama rekannya yang namanya Pak Ismail, dan bisa kemudian dipublikasikan di YouTube. Setelah dipublikasikan di YouTube, barulah tahu yang namanya Ma'rufin Effendi. Akhirnya Pak Ma'rufin Effendi ini dia konsultasi online, baik itu dalam telepon, melalui WhatsApp dan segala macam, hingga akhirnya beliau itu bisa bikin teleskop menggunakan lensa fotokopi. Tentunya yang ada di gambar awal tadi ya, bikinan sendiri seperti itu. Itu kalau nggak salah tahun 2014-an. Nah, panah putih ini menandakan muridnya. Kemudian Mas Ma'rufin Effendi ini, beliau mengangkat murid Sigit Kurniawan yang ada di Yogyakarta. Dan saudara Hanif Nanda. Seperti itu. Dan ada satu lagi muridnya. Namun, dia berguru bukan dari Ma'rufin Effendi aja nih. Oke. Nah, beliau ini juga berguru dari Pak Bambang Setiahadi. Namanya Cak Agus Siswanto. Beliau ini tinggal di Pasuruan, aktif di Surabaya Astronomy Club. Atas dorongan-dorongan beberapa teman dan untuk penyempurnaan bagaimana cara untuk membuat sebuah teleskop yang baik, maka Cak Agus ini membentuklah suatu grup Facebook. Nah, dibentuk namanya DIY Telescope Making. Nah, semua artikel ilmiah, artikel internet, media massa cetak maupun online dimasukin ke situ. Demi apa? Demi menciptakan sebuah produk yang namanya DIY Telescope Making. Maksud saya produk yang dapat digunakan oleh banyak orang, yang bantu, yang gampang dan simple untuk dipublikasi seperti itu. Nah, siapa saja sih yang ada di dalam di DIY Telescope Making di Facebook ini? Tentunya ada di aktivis astronomi. Aktivis astronomi itu macam-macam. Entah itu amatir, profesional, dan yang lainnya. Ada juga yang dari penyuka fotografi, karena hanya ingin lihat-lihat aja, sekedar hobi seperti itu. Yang penting saya bisa motret bulan, rekam bulan, yang juga silent reader. Oke. Nah, sumber ini didasarkan dari wawancara secara langsung oleh saya sendiri ke orang-orang yang sudah bersangkutan. Dan ini sudah diklarifikasi ya tentunya. Dan ada tanggung jawabnya. Next. Nah, bagaimana membuat teleskop sendiri?
Sebelum membuat teleskop, alangkah baiknya mempelajari dan memahami dulu bagian-bagian dari sebuah teleskop. Hal ini berguna untuk meminimalisir risiko kerugian dalam bentuk apapun. Contohnya, kalau kita nggak tahu apa sih itu lensa objektif, apa sih itu eyepiece, apa itu diameter fungsinya untuk apa, kenapa harus ada fokuser, itu akan sangat-sangat merugikan waktu kita. Belum lagi kalau kita itu gagal paham mengenai apa itu fungsi dari lensa cekung dan segala macam. Nah, ini dia. Saya mengambil dari internet ya gambarnya. Pada dasarnya, dalam teleskop refraktor atau bias itu terdiri dari lensa objektif dan eyepiece, kemudian harus ditutup dengan tabung seperti itu. Lensa objektif ini pastilah berbentuk cembung, bukan cekung. Begitu pula dengan eyepiece. Next. Nah, bagian dari sebuah teleskop. Gambaran umum untuk sebuah teleskop secara keseluruhan ada pada gambar di samping tuh. Bisa dilihat. Objektif letaknya di depan, tabung utama teleskop, apa itu finder, flip mirror, mounting, counterweight, semuanya sudah komplit. Namun di sini kita hanya konsentrasi pada pembuatan teleskop yang berjenis refraktor. Atau teleskopnya aja ya, tanpa mounting, tanpa counterweight, maupun tripod. Oke, membuat teleskop sendiri. Teman-teman di sini bisa ngumpulin barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, apa saja sih itu alat dan bahannya? Pertama adalah lensa objektif. Apa itu lensa objektif? Lensa cembung yang panjang fokusnya lebih dari 200 meter. Itu bisa digunakan untuk membuat sebuah teleskop. Tentunya dijadikan lensa objektif. Kemudian lensa okuler. Lensa cembung panjang fokus kurang dari 40 mm. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kenapa satuannya milimeter nih? Untuk perhitungan yang lebih teliti. Ya, seperti itulah gambaran umumnya. Kemudian, kalau ada lensa objektif, udah ada okuler, kita butuh yang namanya tabung untuk menutup. Kenapa harus ditutup dengan tabung? Ya, untuk menghindari cahaya-cahaya yang di luar dari objek yang kita bidik atau yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Tabung ini bisa berbentuk pipa paralon besi, aluminium, karbon, atau yang lainnya lah. Bisa juga pakai yang ada di sekitar itu ininya kok ya, bungkusnya dari kok. Nah itu bisa dipakai. Asal disesuaikan dengan besaran dari lensa objektif seperti itu. Kemudian fokuser. Fokuser ini berfungsi sebagai untuk memfokuskan objek kita, gitu. Letaknya bisa di depan, boleh, ataupun di belakang. Pada umumnya seperti itu ya. PVC, ABS, besi itu bahan-bahan. Sedangkan tipenya itu ada dua. Sejauh ini yang saya tahu, yaitu pakai gear atau pakai Crayford. Pakai gear ini ya pastinya ada giginya ya. Kalau Crayford itu nggak pakai gigi, seperti itu. Kemudian bagian opsionalnya itu adalah diagonal mirror. Diagonal mirror ini bisa dua ya. Dia pakai cermin atau pakai prisma. Nah, kalau misalkan belum ada tersedia di sekitar kita, itu berarti kita masih bisa cari alternatif lain. Salah satunya adalah menggunakan cakram hard disk. Nah, demikian. Sedangkan finder sendiri, dia adalah selongsong kecil, fungsinya untuk mencari objek. Kalau misalkan
pembesaran itu terlalu besar, ini sangat membantu sekali ya. Itu bisa pakai lensa. Jadi pakai lensa seperti teleskop tapi mini gitu. Atau tanpa lensa, jadi cuma hanya selongsong kecil. Atau dengan proyeksi. Maksudnya proyeksi seperti ini adalah pada finder scope untuk matahari. Kita harus tahu ya kalau matahari itu sangat berbahaya. Kemudian kita pakai selongsong. Pakai selongsong itu di mana seperti pinhole, belakangnya itu harus ada proyeksi putih. Seperti itu, dia akan memproyeksikan matahari. Ini sangat penting. Oke, kemudian ada yang namanya Barlow. Barlow ini wajib pakai lensa cekung ya, nggak bisa pakai lensa cembung. Karena fungsinya untuk memanjangkan cahaya yang sudah masuk ke dalam paralon, seperti itu. Oke, next. Nah, untuk membuat teleskop lensa sederhana, seperti pada gambar pada slide ini, kita hanya membutuhkan beberapa paralon aja nih. Kebetulan saya pakai paralon nih. Kemudian saya cat dan bagian-bagiannya seperti HOD depan, jangan sampai salah ya. Kemudian lensa objektif ada di bagian depan itu tabung helical focusor atau putaran itu pakai diputar. Kemudian okuler atau eyepiece. Nah, yang coba kita bayangkan. Ada lensa objektif di depan, lensa okuler, kemudian kita cek berapa titik fokusnya. Kemudian tinggal ditutup dengan paralon. Oke, cukup simpel ya. Model Galileo atau biasanya anak-anak itu pakai penamaan teleskopnya bajak laut. Nah, ini teleskop yang paling sederhana. Seperti itu. Dan yang belakang-belakang ini sengaja saya kasih solasi dan beberapa eyepiece pabrikan. Dan yang paling belakang ya, ini ada eyepiece handmade. Keduanya lensa yang ada di dalam teleskop ini adalah pakai lensa fotokopi baik dari objektif maupun okuler. Demikian. Kemudian next. Nah, bagian yang paling itu adalah fokuser. Dari teman-teman dari grup, baik itu saya sendiri, itu juga sangat-sangat susah bikinnya. Namun beberapa teman dari kita itu sudah berhasil, bahkan bagus ya. Standar dengan pabrikan lah, atau hampir sama dengan yang dibikin oleh pabrikan. Oke. Dari teman-teman itu saya kumpulkan, kemudian mari kita lihat video ada di sini. Ya, Mas Gorota ini
Baik, itu adalah salah satu cuplikan dari karya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa bikin fokuser, kenapa kita itu enggak gitu loh. Nah, dari yang pertama versi gear, kemudian Cryford, dan di akhir ada Mas Kurota itu pakai Cryford dan plus bearing. Nah, ini yang paling maju di antara teman-teman ya Mas Kurota ini. Oke. Nah, coba kita fokus di sini dulu, dan ini adalah salah satu fokuser yang mungkin teman-teman bisa lihat ya. Bisa dilihat ini adalah dari PVC ya. Ini masuk di paralon 4 dim. Di sini kita menggunakan pakai putaran volume di tip. Kemudian ini juga PVC yang sudah dibentuk. Nah, bisa dilihat ini pun juga pakai PVC ya. Coba kita putar ke bawah. Oke. Kita pelan-pelan naik lagi seperti itu. Nah, sedangkan di sini nih, nah ini perlu sedikit dipangkas ya, biar agak seret. Dan untuk yang di dalamnya sendiri, yang ada di sini, wah nggak kelihatan ya, ini pakai, kelihatan nggak ya? Nah, ini pakai karet. Karetnya itu pun variasi, bisa pakai karet printer komputer itu, saya pakai Canon IP2700 kalau nggak salah. Kemudian besi ini pun juga dari printer ya. Nah, di sini. Nah, ini juga pakai besi seperti itu. Nih, ini dari volume untuk tip radio seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman bisa mencontoh yang seperti ini atau yang ada di dalam videonya Mas Kurota. Pertanyaannya kenapa ini kok bisa kotakan paralon bentuknya bulat? Kita bikin cetakan dulu kotak. Nah, setelah kotak itu barulah paralonnya panasin, dimasukin ke dalam cetakan. Dia akan membentuk secara Mas Rodi. otomatis. Oke, waktu dan tempat saya serahkan. Mohon maaf ya, Ya. tadi untuk pertanyaan bagaimana cara mendatarkan sebuah paralon, nanti bisa dijawab setelah break ya. Jadi untuk sekarang kita break dulu. Oke. Waktunya 2 menit. Nanti setelah 2 menit silahkan teman-teman bergabung kembali. Jadi silakan kalau mau ke toilet dulu atau mau minum-minum dulu. Jadi jangan lupa meeting ID dan passwordnya tetap sama. Silahkan masuk 2 menit yang akan datang. Oke, terima kasih. Selamat break dulu. Oke, kembali lagi di Saturday Night Gathering Jogja Astro Club. Silakan Mas Wadi untuk memulai kembali. Baik. Kita tadi sudah sampai di fokuser ya, karena memang fokuser ini diklaim sangat sulit pengerjaannya. Kalau kita nggak presisi, itu akan keluar yang namanya abrasi kromatik. Orang bilang itu keluar ada biru-birunya, merah-merahnya, seperti itu. Karena mungkin dari fokusernya sendiri itu dalam satu lingkaran itu masih oblak ya, bahasa Jawanya oblak. Kalau bahasa Indonesianya itu mungkin tidak merata sepenuhnya. Oke, kita next ke basic lensa. Oke, basic lensa.
Oke, pertama itu mengenai diameter. Pada lensa teleskop itu berfungsi dan pengaruhnya banyak. Pertama, kualitas gambar yang dihasilkan ya. Seperti itu. Diameter ini sangatlah berpengaruh sehingga semakin besar diameter pada teleskop itu semakin mahal. Bahkan kalau kita beli sebuah lensa teleskop asli, selisih 1 cm saja atau 10 mili itu mungkin sudah 200 sampai 300-an ribu seperti itu. Next ke panjang fokus. Focal length. Dia berpengaruh kepada pembesaran magnification pada objek. Jadi dia semakin ke belakang, semakin besar pula objek yang dihasilkan atau yang akan nampak di dalam eyepiece. Tentunya bisa dibandingin kalau misalkan ada 70-700 celestron dengan spesifikasi celestron satunya 70-900 seperti itu. Akan terlihat sekali pembesarannya dengan menggunakan eyepiece yang sama, misalkan 10, 20 seperti itu. Kemudian focal ratio. Nah, focal ratio ini berpengaruh terhadap kecepatan cahaya yang masuk dalam sebuah teleskop. Nah, cara ngitungnya adalah panjang fokus itu nomor 2 tuh dengan diameter, perbandingan keduanya. Maksud saya, panjang fokus itu katakanlah 1000 mili. Nah, diameternya itu ternyata 80 mm seperti itu. Maka focal ratio-nya didapat dari 1000 dibagi dengan 80 seperti itu. Jadi semakin tinggi focal ratio-nya, misalkan ketemu nih dari satu lensa yang focal ratio-nya itu tinggi dan satu lensa itu dengan focal ratio rendah, kecepatan cahayanya akan lebih cepat yang focal ratio-nya rendah. Atau kalau dalam hitungan matematika, kalau misalkan F rasionya F10 dengan F5 atau F6, maka kecepatan cahayanya tentu lebih cepat yang F6, seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Focal ratio ini secara otomatis juga akan mempengaruhi hal-hal yang lainnya, seperti kualitas cahaya yang redup, seperti itu. Kemudian faktor-faktor bagus dan tidaknya sebuah kualitas gambar itu ditentukan juga pada pelapisan warna atau disebut dengan coating lensa. Nah, dia jernih atau enggak nih. Dan yang terakhir adalah bahan dasar pembentukan lensa. Nah, ini juga sangat penting dalam antisipasi atau meminimalisir abrasi kromatik yang dihasilkan dari sebuah lensa. Seperti itu. Selain itu juga kita bisa membandingkan ya. Kalau kita beli sebuah teleskop yang harga 300 ribuan seperti itu. Mungkin dengan spesifikasi yang sama, misalkan 60, 500 seperti itu. Ada di yang harga yang murah-murah seperti itu, dan satunya yang teleskop yang beneran atau yang mungkin setara dengan pabrikan yang sudah branded seperti Celestron mungkin. Bahan dasar ini akan terlihat mencolok di situ. Dimana kalau kita lepas, ternyata yang murah itu berbentuk bahan dasarnya terbuat dari plastik. Nah, yang satunya memang kaca beneran. Nah, seperti itu. Dan sekarang
kita bisa mempelajari semuanya. Saya dapat dari YouTube ya. Mari kita lihat bareng-bareng setelah ini mengenai diameter, panjang fokus, focal ratio, kemudian coating, abrasi kromatik, bahan dasar, seperti itu. Dan kenapa lensa cebok itu terbalik dari yang kalau kita melihat dari atas, ternyata yang kita lihat bawah, seperti itu. Nah, mungkin setelah ini akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Namun sebelum pertanyaan itu terkumpul, mari kita lihat video berikut ini. Yang apian. Tapi juga ini lensa itu ya. Sing cilik loro warnanya abang, karo biru. Lensa. Oke. Kecil, gak lensa gede. Mas Rodi mungkin bisa sambil dijelaskan videonya karena nggak ada Ya, suaranya masa di oh nggak ada video. suaranya. Ya, Oke, kita langsung masuk saja ya. ya. Oke, di susunan lensa dan coating. Pada dasarnya lensa itu yang single ya. Pada video tadi itu dijelaskan kalau single dia akan muncul abrasi kromatik yang parah ya. Kemudian dengan adanya lensa tekung, dia akan mengkoreksi abrasi kromatik tersebut agar minim abrasi. Untuk masalah coating sendiri yang kita tahu sampai hari ini pada lensa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah coating merah. Dia sangat efektif sekali dan bagus untuk siang hari, terik. Kemudian dipakai di gurun seperti itu. Wilayah-wilayah yang sangat terik, mataharinya panas. Kemudian blue coating, dia hanya coating biru. Kemudian multilayer. Multilayer itu pelapisan biru keunguan seperti itu. Dan yang paling tinggi adalah coating hijau. Tentunya multilayer plus hijau seperti itu. Nah, kemudian untuk susunan lensa sendiri, untuk yang populer pada lensa pabrikan seperti Celestron, Skywatcher, dan produk-produk internasional yang lainnya biasanya itu berbentuk doublet. Nah, ada juga yang triplet sampai quadruplet. Kalau doublet itu biasanya digunakan untuk pengamatan mata biasa, namun tidak semuanya seperti itu. Ada juga doublet ED digunakan untuk fotografi, itu ada. Kemudian ada yang double, jadi yang double itu seperti yang warna tengah ya, warna tengah yang biru. Nah, seperti itu double ya. Jadi kita kalau misalkan beli atau menemukan sebuah lensa pabrikan, dia double seperti itu, dia kalau misalkan kita nggak pas untuk memasangnya, dia akan hancur gambarnya. Tidak terjadi bayangan dengan sempurna tentunya. Saya sendiri pernah mengalaminya pada lensa fotokopi seperti itu. Ada juga yang triplet. Maksudnya triplet di sini adalah lensa tersebut terdiri pada 3 ya. 3 lensa di depan, kemudian quadruplet. Quadruplet ini paling mahal ya, karena untuk fotografi, DSO, dan tidak membutuhkan flat field mirror, seperti itu.
Oke, kita next. Pengaruh-pengaruhnya juga sangat banyak ya. Dari susunan lensa dan coating, utamanya yang paling tinggi dan paling mahal di sini adalah coating yang warna hijau. Karena saya sendiri sudah merasakan, saya beli lensa yang coating hijau dengan yang coating biru itu tingkat kejernihannya memang beda dan harganya lebih mahal yang hijau. Itulah kenapa lensa-lensa jenis apokromatik bisa dipastikan coatingnya hijau. Oke, next. Sebentar, masih ada yang kelupaan. Nah, nih, jenis objektif pada teleskop ya. Ini saya urutkan dari yang nomor 1, 2, 3 dari sisi harga dan kualitas. Oke, yang pertama adalah akromatik, kemudian ada yang semi apokromatik, dan yang nomor 3 adalah apokromatik, seperti itu ya. Oke, dan kemudian sesi terakhir. Nah, rekomendasi teleskop refraktor nih. Kalau teman-teman itu budgetnya sangat minim banget, silahkan bikin sendiri pakai lensa fotokopi atau lensa-lensa yang lainnya seperti binokuler atau lensa jenisnya dari barang-barang bekas. Bila teman-teman pengen murah, berkualitas, gunakan lensa objektif berjenis akromatik. Suka traveling, pilih panjang fokus 400 mili. Dia lebih portable. Nah, dan yang terakhir untuk yang suka deep sky object, pilih yang berjenis apokromatik atau ED. Oke, doblet untuk cahaya yang cepat, triplet untuk yang standar bagusnya, sedangkan quadruplet biasanya tanpa menggunakan tambahan field mirror. Ini yang paling mahal. Nah, untuk kategori apokromatik ini penyampaian materi saya sendiri belum sepenuhnya menguasai dan menjelaskan secara detail dan mendalam. Nah, oke, presentasi selesai dan saya akan menunjukkan sebuah lensa ya yang saya dapatkan dari beli ya, yang jelas. Di sini saya punya yang double ya. Nah, seperti ini. Nah, yang satu ini adalah lensa tembung, dan satunya ada lensa cekung. Ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah jenisnya double, tapi ini coatingnya adalah hijau. Ya, kelihatan ya, pastinya. Nah, dia agak-agak ada refleksi. Ini diameternya adalah 9 cm. Dan yang satu ini adalah 9 cm, namun dia doublet. Dia sudah ada perekatnya, berbeda dengan yang ini ya, yang jelas. Oke. Nah, yang ini adalah coatingnya warnanya biru pengcoatingnya, multi layer. Jadi ada agak keungu-unguan. Nah, kelihatan ya. Dan ini agak kehijau-hijauan. Gimana nih? Kelihatan nggak? Nah, kilaunya kelihatan. Nah, terlihat ya perbedaannya. Ini agak kebiru-biruan, satunya kehijau-hijauan. Dan ini yang lebih mahal nih daripada yang ini. Baik, mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator Mas Agung. Mas Agung? Baik, oke, terima kasih Mas Rodi atas pemaparannya. Ya. Jadi di saat seperti ini emang ini sangat dibutuhkannya. Bagaimana cara membuat teleskop sendiri ya. Jadi kalau kita beli yang pabrikan itu kan otomatis membutuhkan biaya yang lumayan juga ya Mas, lumayan banyak. Iya, benar. Jadi ini ada sebuah solusi bagi kita, apalagi ini sekarang menuju langit yang cerah ya, menuju musim kemarau.
Dan kita semua dihimbau untuk tetap di rumah aja. Nah, bagaimana di rumah aja ini bisa menjadi produktif untuk bisa mengamati langit dengan teleskop buatan sendiri, mungkin jadi lebih apa ya, lebih ada nilainya ya Mas untuk sendiri. Nah, nanti untuk bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa via chat atau eh, tunjuk tangan, tunjuk jari, nanti akan dipersilakan oleh moderator. Oh ya Mas, ini ada satu pertanyaan. Ya, silahkan. Yang pertama dari Mas Petra. Ya, silahkan. Yang pertama, di mana bisa mendapatkan lensa yang dibutuhkan? Maksudnya lensa apa nih? Kurang tahu ini. Mungkin dua-duanya aja Mas, antara lensa objektif dan okuler itu bisa didapatkan di mana? Nah, kita harus menentukan dulu apa nih kebutuhan kita. Kalau misalkan kita pengen budgeting, ya kita harus suka-suka oprek lah dari lensa-lensa bekas seperti itu. Yang paling gampang didapetin dan paling jernih untuk kategori lensa bekas itu pakai lensa fotokopi yang oval atau yang kecil-kecil, dirangkai sendiri, kita gabungin, bentuknya kita bikin berhadapan seperti ini, jadi cembung dengan cembung seperti ini, atau modelnya seperti ini, menghadap dari sana ya cahayanya, objektif di sini, jadi menghadap ke sini, itu nggak masalah, atau dibikin yang seperti ini. Nah, ini susunan yang cembung-cembung seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk lensa objektif itu ada banyak alternatif ya. Itu yang dari pabrikan sendiri ada, atau pakai yang saat ini populer di kalangan teman-teman DIY, pakai lensa fotokopi. Yang paling terjangkau adalah lensa fotokopi. Seperti itu, Mas Agung. Untuk tempat belinya biasanya di mana ya Mas? Mungkin ada saran. Ya, sejauh ini kita di Indonesia sendiri itu masih belum tersedia ya pabrik lensa. Saya sih berharapnya itu kedepannya itu dari pemerintah lah atau dari Lapan itu bisa menyediakan pabrik lensa seperti itu. Pak Bambang Setiahadi Lapan Watu Kosek itu dulu pernah diskusi sama saya mengenai hal tersebut. Namun hingga saat ini masih belum terrealisasi. Padahal beliau itu DIY teleskop making pertama Indonesia yang bikin lensa sendiri. Beliau ke Jepang. Kemudian coating sendiri dibawa ke Indonesia, ditaruh di Lapan untuk pengamatan matahari. Nah, misalkan di Indonesia sendiri belum ada pabrik lensanya. Kita belinya di mana dong? Ya tentunya kita harus impor ya. Dan ini impor barang yang murah itu dari Cina. Seperti itu. Menggunakan AliExpress ya. Beberapa teman sudah pernah memesan dari sana. Di antaranya adalah Mas Ari dari Cirebon. Seperti itu. Kemudian ada juga yang dari Solo itu Hanif Nanda 93800. Dan teman-teman yang lainnya yang jelas seperti itu. Oke. Ya, Mas. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Kemudian ini kalau yang Dobsonian bagaimana ya Mas ngitung-ngitungnya? Maksudnya ngitung-ngitungnya gimana ya? Kurang tahu Mas siapa ini? Mas Muhtam. Mas Muhtam masih ada nggak ya? Nah, untuk dosennya sendiri itu sebenarnya nggak jauh beda ya untuk konsep hitung-hitungan. Hanya perbedaannya ada di lensa diganti dengan yang cermin. Namun perlu digarisbawahi bahwa pemateri hingga sejauh ini belum pernah membuat Dobsonian. Sehingga pemateri tidak bisa menjawab lebih jauh. Seperti itu. Ya, berdoa sajalah. Semoga dalam waktu dekat bisa terrealisasi untuk first time bikin Dobsonian dan experience nanti akan di-share ke
grup DIY Telescope Making yang ada di Facebook. Bagi teman-teman yang belum tahu atau ingin tahu mengenai lebih jauh tentang merakit teleskop, bisa join ya di situ. Tapi terkadang saya juga vakum sih karena beberapa pekerjaan di darat juga lumayan padat. Demikian Mas Agung, ada yang lain mungkin? Kemudian ini Mas ada yang tanya lagi, bikin teleskop itu pakai perhitungan atau gimana? Soalnya dulu sempat buat tapi gagal. Bisa diulangi lagi? Untuk membuat teleskop itu ada hitungannya nggak Mas? Hitung-hitungannya. Karena ini ada peserta yang pernah bikin tapi gagal. Gitu ya. Jadi dalam setiap lensa objektif ini ada yang namanya titik fokus ya. Cara menghitungnya pun titik fokus itu cukup sederhana. Yang perlu disiapkan adalah sebuah penggaris. Kemudian kalau misalkan malam hari, cobalah untuk memfokuskan lensa ini di bawah lampu. Kalau siang hari lebih enak di bawah matahari. Dicari titik fokusnya sampai bayangan objek itu terbentuk. Entah itu medianya itu di tanah, entah itu di kertas, terserah. Paling lebih enak itu malam hari. Nah, di bawah lampu begini. Nah, di bawah lampu. Jadi ini kelihatan nggak ya? Nah, ini kan ada lensa ya. Nah, kita coba direfleksikan ke sini. Nah, dia akan nampak sebuah objek lampu ya. Oke. Sampai bayangan itu terbentuk di bayangan. Nah, di kertas ini maksud saya. Nah, itu kelihatan? Cukup terlihat atau tidak ya, Mas Agung? Ya, terlihat Mas. Berarti nanti itu dinaik turunkan sampai membentuk lampu yang paling jelas. Ya, benar. Bayangannya sampai jelas ya. Baru nanti diukur dengan menggunakan penggaris. Ya, berarti itu panjang berapa? Panjang fokusnya dulu. Oh ya. Itu harus diukur, benar-benar diukur. Karena kalau misalkan kita nggak tahu panjang fokusnya itu berapa, itu tidak akan pernah ketemu objeknya. Nah, yang kedua adalah kenapa itu bisa gagal? Mungkin karena faktor dari eyepiece-nya. Nah, eyepiece yang digunakan ternyata vokal length pendek. Misalkan 4 mili, dia kan terlalu besar ya. Mungkin bisa menggunakan alternatif eyepiece yang lain seperti 20 mili atau 25 mili seperti itu, Mas Agung. Karena untuk pemula itu sangat-sangat apa ya namanya? Sangat-sangat sulit lah. Belum terbiasa seperti itu. Oke, kemudian kalau dibandingkan dengan teleskop refraktor, Dobsonian itu lebih murah apa lebih mahal itu Mas? Kira-kira. Oke, kita kayaknya masih ada waktu ya. Ya, satu lagi nih. 56. Oke, satu lagi ya. Ya. Break dulu atau langsung jawab? Jawab dulu aja. Panjang nggak? Agak panjang soalnya. Nggak panjang atau yang ini dulu aja. Apakah objek yang bisa dijangkau dengan jelas selain bulan? Yang jelas seperti Jupiter dan Jupiter, Venus, Saturnus itu tergantung dengan spesifikasi lensa objektifnya, Mas. Oke. Break dulu. Lanjut. Oke, nanti Rizky Kelana Kalbu ya, Pak Rizky Kelana Kalbu di-save dulu pertanyaannya. Oke. Mohon maaf untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, mohon disimpan dulu, nanti bisa ditanyakan lagi setelah break selama 2 menit. Jadi sekarang pukul 20.58, room ini akan dibuka kembali pukul 21.00. Jadi silakan
pertanyaannya disimpan terlebih dahulu, kemudian nanti bisa langsung ditanyakan, boleh langsung ataupun via chat. Silahkan menikmati coffee break di dapurnya masing-masing. Tetap di Saturday Night JAC 2 malam ini. Oke, baik. Baik. Kembali lagi di SNG JAC. Mas Rodi? Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Rizky Kelana. Ya, silahkan. Mas, tolong jelaskan lagi fokuser yang tadi ditunjukin pemateri. Fokusernya, Mas. Oke, begini ya Pak Rizky Kelana Kalbu. Mohon diperhatikan. Ini adalah salah satu fokuser handmade. Oke. Sudah sejak tahun 2017 awal, saya sudah tidak menggunakan turunan shock atau overshock ya. Karena itu mengganggu sekali mengenai koliminasi. Oke, saya tunjukkan. Oke. Ini adalah paralon. Ini juga dari paralon. Ini juga dari paralon. Oke, semuanya dari paralon, bahkan untuk selongsongnya adalah paralon. Oke, untuk maju mundurnya dibikinkan rel seperti ini. Ini karena bulat ya, kemudian dipangkas modelnya kayak gini. Kenapa? Biar dia agak seret gitu. Dari serat-seratnya ini. Cukup dipahami ya. Kemudian untuk bagian yang dalam yang ada di sini nih. Kelihatan nggak nih? Nah, dan besi ini adalah besi dari dari mesin printer. Nah, dan karetnya juga dari mesin printer. Jadi nggak usah cari bahan-bahan yang lain untuk penggerak maju mundurnya. Tentu saja yang ini adalah dari knob potensio radio atau volume naik turunin radio ya, volume. Nah, pembentukan yang ini nih caranya. Di saat paralon, katakanlah ini paralon yang lebih besar ya, diameternya ini 1/4 dim. Katakanlah kita main imajinasi sebentar. Ini asumsikan adalah paralon yang 2,5 atau 3 dim. Dipotong dulu, mungkin segini ya. Kemudian dibelah jadi 2. Setelah itu kita panaskan dalam kompor. Dia akan sedikit panas, kemudian kita press. Nah, pressnya itu paling bagus. Ini kaca, untuk yang bawah, yang atas kaca yang paling bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada kaca, pakai keramik aja. Tentunya keramik yang tidak ada motifnya ya. Setelah itu, kita baru bikin lubang yang sesuai nih. Untuk ini kan sebenarnya kotak nanti ya. Kalau udah pipih kotak, kemudian kita bikin alat kayak kayu. Namun di sini ada bentuk apa itu paku, kemudian yang ini paku. Kemudian kita press, kita puter model kayak jangka, tapi pakai apa tuh pakai tangan aja. Nah, akhirnya bisa pakai itu jadinya kayak bulat kayak gini. Ini adalah bulatan pertama. Baru nanti pakai yang kecil. Nah, diukur ya. Nah, dia akan press dari kiri, atas, kanan, bawah. Insya Allah seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah hati-hati dan ukuran miliknya diperhatikan. Ini pun juga demikian, kemudian masukkan ke body slab gitu. Nah, sedangkan yang ini kotak nih, ini sebenarnya sama nih dengan yang paralonnya kayak gini. Nah, ini sama, ya besarnya sama. Kemudian kenapa ini bisa kotak? Itu karena bikin cetakan dulu dari besi ya.
Bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini, kotak. Kemudian ini dipanasin dulu. Dia kan agak panas nih, jangan sampai meleleh. Baru dimasukin ke cetakan. Maka jadilah kotak. Kemudian dibentuk sedemikian rupa kayak gini. Nah, pelan-pelan aja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah waktu proses lem. Di sini pakai lem G. Dia cukup ditetesin aja. Sedikit-sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena lem G ini fungsinya dia bersifat panas. Ya, dia akan mendorong yang daerah sini. Kalau terlalu banyak ya, dia akan panas dan akan lonjong ya. Yang sininya agak ketarik ke bawah ini. Jadinya dia tidak akan bulat sempurna. Dan ini sangat mempengaruhi dari hasil dari sebuah teleskop. Tentunya abrasi kromatik warna biru dan merah akan keluar seperti itu. Di sini juga kalau misalkan di sini kurang rapat, bisa menggunakan alternatif lain seperti plastik-plastik lah. Saya menggunakan plastik Sprite ya di sini. Nah, karena apa? Dia untuk penyangga yang lebih ini. Di sini saya menggunakan itu satu, di dalam ada lagi, dan di sini boleh dikasih, boleh enggak. Yang penting gimana ini bisa press seperti itu. Jadi kalau dia press, dia kan nggak akan di sini kan nggak akan pernah oblak ya, nggak bunyi. Nah, di sini kan agak rapat seperti itu. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi untuk Mas Rizky Kelana. Gimana Mas Rizky? Apakah sudah cukup jelas? Mas Rizky. Oh ya, tadi pertanyaan yang ke pending apa ya Mas Agung? Yang tadi ini yang fokuser ini Mas. Sebelumnya saya bilang itu agak panjang tuh. Oh ya, Iya, Dobsonian sama refraktor. Kenapa orang itu bikin Dobsonian? Oke, silahkan Pak Rizky Kelana. Iya, dari saya cukup, terima kasih. Oh ya, terima kasih sama-sama. Oke, Dobsonian dengan refraktor. Kenapa sih orang-orang itu bikin Dobsonian? Kenapa kebanyakan orang itu beralih dari lensa ke cermin? Tentunya ini sangat mempengaruhi tentang uang ya. Dari sisi finansial, Dobsonian jauh lebih rendah cost-nya dibanding dengan yang lensa ya. Bisa dibandingkan kalau dengan diameter yang sama, katakanlah refraktor 50 cm dengan Dobsonian yang 50 cm, harganya sudah mungkin nggak cukup 10-20 kali lipat ya dibandingkan dengan yang cermin. Maksud saya dalam hal ini cermin yang besar itu namanya Dobsonian ya. Saya bisa membandingkan itu dari harga-harga teleskop yang ada di umum. Maksudnya gini, saya melihat Dobsonian yang 20 cm itu dengan lensa yang sama, saya melihat di seller Cina pun itu sudah berbeda jauh. Seperti itu. Bahkan Dobsonian yang sudah jadi seperti Skybreak seperti itu tidak akan pernah bisa mengejar mahalnya refraktor dengan diameter yang sama. Nah, itu dari sisi finansial. Kemudian untuk yang refraktor, dia kan lensa ya, perbandingan dengan lensa dengan cermin ya. Dia ternyata lebih melimpah nih. Nah, lebih melimpah warnanya dan
sudah berbeda jauh lah. Dari sisi perawatannya juga berbeda. Kalau refraktor sendiri perawatannya jauh lebih mudah dibanding Dobsonian. Bahkan saya pernah itu ngomong dengan Pak Bambang Setiadi, saya konsultasi dengan beliau, idealnya untuk Dobsonian atau cermin cekung itu ya harus disilvering ulang setiap 5 tahun sekali, seperti itu. Sedangkan lensa mau dipakai berapa puluh tahun dia tidak perlu coating ulang atau sejenisnya kecuali coating itu mengelupas. Contohnya ada di Bosca. Kemudian ada di 8 waktu Polsek. 20 tahun Pak Bambang sudah menggunakan refraktor raksasa yang pernah beliau bikin di Jepang. Sampai saat ini masih fine-fine aja. Saya dapat ilmu bermanfaat ini ketika wawancara langsung waktu Janaka pertama kali di 8 Watu Kosek seperti itu. Mungkin dari Mas Muhammad Muhtam Amalana masih ada pertanyaan lain yang mungkin belum saya jawab seperti itu. Nah, kalau untuk Dobsonian itu lebih cenderung ke hobi-hobi ya. Di luar negeri itu masih suka bikin teleskop besar-besar seperti Dobsonian. Bikin sebuah komunitas, kemudian mereka kopdar, jambore bareng-bareng, motret bareng seperti itu. Karena apa? Ya proses dari sebuah cermin itu tidak serumit untuk proses membuat lensa. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Baik, pertanyaan berikutnya dari Mas Farid Abian. Ya, silahkan. Apa Gimana? apa bedanya akromatik sama apokromatik ya ini tuh. Oh gitu. Kemudian bedanya Ya. quarting apakah pengaruh terhadap warna objek? Oke. Yang pertama adalah akromatik ya. Secara garis besar, akromatik itu digunakan untuk pengamatan mata ya. Ini adalah yang pertama kali ditemukan oleh para astronom amatir yang membentuk teleskop-teleskop termasuk dari Galileo ya. Nah, bedanya akromatik dengan apokromatik itu yang pertama apa? Dari segi bahan. Nah, kalau bahan-bahan yang akromatik itu bisa menggunakan, sebentar, saya lupa bahannya. Bahan-bahan yang K9 seperti itu. Atau yang sejenisnya ZF2 seperti itu. Kemudian untuk yang apokromatik bahannya sudah beda lagi. Dia jauh lebih berat ya. Fluorid. Nah, ada juga apokromatik yang paling dikenal itu FPL53, FCD100, FCD1. Nah, seperti itu. Itu dari sisi bahannya. Cina sendiri baru-baru ini dalam 5 tahun terakhir sudah bisa dan mampu menggunakan dan membuat model apokromatik. Nah, bahasa Inggrisnya biasanya ED nih. Apokromatik ini disingkat dengan ED, extra dispersion ya. Kalau di Cina sendiri itu bisa menggunakan bahan dasar FK61. Nah, seperti itu. ED sendiri itu terbagi, yaitu bahasa marketing ya, super ED, ED, dan semi ED ya. Kalau yang super ED itu biasanya dia triplet FPL53.
ketiga lensanya itu, karena ini lensa pertama, kemudian lensa kedua dan ketiga, dia itu ganjet kayak gini. Jadi satu triplet ya, FPL53. Biasanya orang-orang dalam forum, dalam ini diskusi itu selalu bilangnya Super ED. Sebenarnya Super ED itu nggak ada, yang adanya ya apokromatik dan akromatik. Itu hanya sebuah apa itu bahasa-bahasa gaul ala-ala orang teleskop ya. Ada juga itu yang ED aja gitu. ED aja itu biasanya bisa berupa doublet atau triplet ya. Lebih cenderung ke doublet, tapi dari Cina ya, FK61 bahan dasarnya ya. FK61 ini dibikin di Cina. Atau ada yang mix juga, satu lensa itu dari Cina, satunya dari Jepang. Nah, ini semi ED. Itu bisa di mix ya. Itu bahasa-bahasa marketing ya, agar bisa digunakan dan diterima oleh masyarakat umum seperti itu. Saya sendiri cukup tahu karena sering conversation ya sama orang-orang Cina mengenai lensa objektif ini. Ternyata dari mereka sendiri masih belum mampu untuk menciptakan sebuah lensa objektif yang terbuat seperti FPL53 atau FCD100 seperti itu. Di situ masih ada kelas-kelasnya ya. Oke. Udah cukup? Itu belum. Oh, belum. Itu dari sisi bahannya ya. Masih ada dari sisi abrasi kromatiknya. Nah, abrasi kromatik yang ada di apokromatik ini sudah sangat minim sekali ya. Memang fungsinya untuk itu dibandingkan yang akromatik. Nah, yang terakhir ini masalah panjang fokus dan focal ratio. Biasanya menggunakan refraktor itu untuk pengamatan mata ya. Nah, sedangkan orang-orang yang biasanya bikin refraktor atau beli teleskop refraktor yang akromatik, cenderung orangnya itu akan memilih panjang fokus yang besar. Focal rasionya pun lebih dari f9. Namun tidak menutup kemungkinan refraktor yang focal rasionya itu kecil. Beda lagi yang apokromatik. Dia biasanya tidak sampai rasio di atas f9 ya. Seperti itu. Sejauh ini saya melihatnya seperti itu dan yang saya ketahui seperti itu. Dan apa itu apokromatik ini biasanya digunakan untuk pemotretan DSO ya. Seperti nebula dan teman-temannya. Bukan di planetari seperti itu. Adapun orang yang memaksa untuk motret nebula menggunakan akromatik itu nggak masalah, tapi akan berpengaruh pada abrasi kromatik yang dihasilkan oleh lensa berjenis akromatik. Seperti itu mungkin sudah cukup ya. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 2 mengenai apa? Warna coating ya. Ya. Ya, oke. Kita bisa tahu secara umum yang kelihatan oleh mata adalah warna merah, coating merah, biru dan hijau. Itu adalah kasta ya dalam lensa. Yang pertama adalah warna merah ketika kita mau melihat sebuah bulan yang dekat aja ya. Untuk contohnya. Baik itu berbentuk binokular, dari binokular, lensa fotokopi yang sudah pernah saya bikin, dia akan menghasilkan bulan berwarna agak kehijauan. Kemudian kalau yang warna biru, bulannya agak seperti keputih-putihan, seperti itu. Sedangkan kalau kita menggunakan lensa bercoating warna hijau, dia akan ke kuning-kuningan. Itu si bulannya ya. Seperti itu, Mas Agung. Mungkin ada pertanyaan yang lain.
Kemudian ada Gimana? pertanyaan lagi, Mas Tom Stinger kayaknya mau tanya tadi itu. Mas Tom, Siapa? Mas Tom Stinger. Mas Tom Tom Stinger. Stinger. Oke. Kita tunggu. Tom Stinger. Tom Stinger. Ya, Assalamualaikum Mas. Saya mau nanya Mas. Oke, ya silahkan Mas Tom Stinger. Ini kira-kira itu kalau bikin kayak teleskop minimalis gitu tuh budget berapa ya? Yang maksudnya ya udah bisa buat ngamat benda-benda jauh gitu. Yang ya kayak Oke. tadi nebula atau terus spekulasinya tuh apa yang kira-kira dibutuhkan tuh yang apa? Yang minimalis aja maksudnya gitu Mas. Maksudnya minimalis itu boleh saya kerucutkan nggak ya? Minimalis budgetnya atau minimalis teleskop bentuknya? Bentuk teleskopnya. Minimalis teleskop bentuknya aja Mas. Jadi maksudnya bisa dibawa-bawa kemana gitu Mas. Oh gitu. Bisa. Iya. Oke. Yang pertama itu adalah jenisnya apokromatik ya, atau pakai yang ED itu. Itu sudah minim sekali. Sedangkan yang kemarin itu saya pernah imporin satu barang, itu kira-kira nggak sampai $200 itu udah bisa bikin. Dia 8 cm ya. Kemudian panjangnya itu 550. Kalau misalkan kita mau bikin yang portable lagi, itu ada. Itu pakai 6 cm, tapi panjangnya kalau nggak salah itu 330. Nah, seperti itu. Harganya di bawah $150. Itu bisa dibikin asal ada lensanya dulu. Namun kita kan sejauh ini di Indonesia belum ada lensanya, kita harus impor dari luar. Nah, yang perlu diperhatikan tahap kedua adalah mountingnya. Kalau kita nggak punya mounting yang goto ya, yang robotik yang bisa ngikutin pergerakan mereka, itu akan kesulitan. Karena apa itu dibutuhkan ya robotik lah untuk mengikuti itu di mana nebulanya berapa detik, berapa menit itu untuk ngambil sebuah gambar itu. Yang paling diperhatikan adalah sisi mountingnya. Nah, budgetnya kira-kira sampai berapa ya? Mungkin sekitar 3 jutaan kali ya. Udah bisa bikin teleskopnya aja. Nah, mountingnya yang perlu diperhatiin. Karena tanpa mounting yang goto itu akan mengalami kesulitan. Bisa, tapi terjangkau. Kalaupun nggak robotik seperti itu. Ada ya tanyakan lagi mungkin. Gimana Mas Tom? Berarti Oh ya. gantung mountingnya itu ya Mas ya, yang ininya itu. Mounting yang buat gerakin ininya tadi itu buat nangkep objek-objeknya itu. Iya. Yang pada intinya maksudnya yang mountingnya itu tadi ya berarti yang paling penting ininya tuh. Iya, dalam DSO kita mau ambil foto sebuah nebula lah atau objek-objek yang lebih kecil daripada planet yang lebih dekat kita yang di luar galaksi dari kita. Itu yang paling utama adalah mountingnya dulu. Nah, setelah mounting baru kita mikir ke teleskopnya. Atau gini nih, Mas punya pandangan nih. Saya mau bikin teleskop dengan besar diameter objeknya segini, bahannya segini. Total teleskop dan setup-setup saya itu kira-kira 10 kilo. Saya butuh mounting yang seperti apa? Nah, itu perlu. Yang jelas pakai mounting yang Eki ya, bukan yang tipe AZ ya. Karena sangat pengaruh sekali ya. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi? Cukup Mas, makasih Mas. Oke. Sama-sama. Oke, Mas Agung, ada pertanyaan yang lain? Mau ada yang tanya lagi Mas dari Mas Fahri. Oke. Apakah teleskop Fahri. ya Fahzal Fahri. Oh sorry, Fahzal Fahri. Oke. Apakah teleskop cermin atau lensa bisa mengamat bisa yang jauh? Terganggukah gambar atau warna objek?
Apakah teleskop cermin atau lensa bisa mengamat Yang bisa yang jauh? ya, Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. ini kalimatnya kurang ngerti. Silakan Mas Fahri bisa Mas Fazal bisa menerangkan mungkin. Mas Fazal masih ada nggak? Oke, Fazal Fahri cek. maksudnya gini kali ya. Apakah teleskop cermin atau lensa bisa mengamati objek yang jauh? Begitukah? Kalau memang itu part yang ditanyakan, jawabannya pasti iya, karena pertanyaannya sudah dijawab di pertanyaan itu sendiri. Teleskop cermin dan lensa itu memang untuk mengamati benda-benda yang tidak dekat seperti itu. Teleskop sendiri disepakati panjang dari kalau lensa ya, itu lebih dari 200 mm titik fokusnya bisa dikatakan sebagai teleskop. Oke. Oke. Mas Rodi. Oke. Berhubung ya waktunya sudah habis. Jadi kita Oke. akhiri jam 21.30 ya. Sudah lebih. Jadi, mungkin ada kesimpulan Mas dari yang udah disampaikan. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin serius mau bikin sebuah teleskop, silahkan masuk di grup DIY Teleskop Making. Memang dari banyaknya suku, ras, agama, kebudayaan, dan bahkan sifat seseorang itu bermacam-macam ya. Tidak mungkin kadang kita itu masuk ke grup, kadang ada yang cetus, ngomongnya nggak enak, atau yang ngawur, ya mohon ditoleransi. Kalau emang benar-benar pengen bikin, silahkan masuk. Kami dari segenap moderator, baik dari administrator ya, dengan senang hati menerima keluh kesah teman-teman. Asalkan benar-benar dibikin. Kalau misalkan dari saya sendiri itu nggak bisa jawab, mungkin akan dibantu teman yang lain yang lebih ahli daripada saya. Karena sejatinya saya punya kekurangan dan keterbatasan. Kalau misalkan biasanya ya, ada yang serius, pengen banget, tapi sedikit yang jawab, biasanya akan diarahkan ke grup chatting ya dari rekan kita yang ada di Jakarta, seperti itu. Dan semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat diaplikasikan. Oke, saya akhiri dari saya. Apabila ada kesalahan pemilihan kata dan sesuatu yang kurang menyenangkan di hati teman-teman, saya ucapkan, saya minta maaf. Oke? Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rodi atas pemaparannya. Oke. Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan Ya, sama-sama. mohon maaf karena waktu kita juga sudah habis. Jadi untuk sesi SNG malam ini kita akhiri dulu. Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk setelah ini kita foto bareng dulu. Silahkan untuk teman-teman mengaktifkan videonya. Jadi akan kita screenshot. Silahkan. 1, 2, 3. Oke. Kemudian satu kali lagi.
1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Jadi nanti untuk teman-teman yang masih ingin berdiskusi mengenai bagaimana cara membuat teleskop, nah, jadi bisa join di grupnya ya Mas, grup di Facebook ya Mas Rudi. Iya, benar. Nama grupnya DIY Telescope Making. Iya, benar. Jadi di sana kita semua bisa share ataupun Nggak mau. mengenai bagaimana cara membuat Mas teleskop. Rodi, bisa minta materinya nggak? Mintanya ke Mas Agung kali ya. Oh iya, siap. Nanti bisa DM ke, Ya apa nih enaknya? nanti bisa DM ke IG-nya. Ya ada yang gendut. Gimana? Iya. Silakan DM ke IG-nya JAC nanti. Ada ini. Oh gitu. Oke. Siap. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang ngapain? Cak Rodi. Satu hal.